Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama aku Elisa dan seperti biasa aku akan bercerita. Ketika video ini direkam, aku berusia 20 tahun dan di umur segini aku merasa belum berkontribusi apa-apa baik untuk keluarga, apalagi agama dan negara. Tapi nggak apa-apa lah, it's okay lah, karena kita kan masih dalam proses belajar, proses untuk menjadi lebih baik lagi dan berusaha semaksimal mungkin untuk bermanfaat bagi orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi orang yang bakal aku ceritain di video kali ini adalah seorang pemuda yang luar biasa, yang di usianya masih 18 tahun, dia menjadi panglima sebuah peperangan, di mana pada saat itu dia menjadi komandan atau pemimpin orang-orang hebat yang tidak diragukan lagi kualitasnya, baik dari segi keimanan, kecerdasan, dan pengalaman. Jadi pengalaman dan pemahaman mereka tentang strategi peperangan itu sudah sangat mumpuni. Bahkan di antara mereka itu ada yang menaklukkan sebuah wilayah, ada yang menjadi panglima di sebuah peperangan, dan lain sebagainya. Dan anak yang berumur 18 tahun ini menjadi panglima mereka. Namanya ialah Usamah bin Zaid. Dia menjadi panglima atau komandan sebuah peperangan yang di pasukannya itu ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, seorang jagoan kesatria, ada juga Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang panglima juga. Dia juga memimpin kalau nggak salah penaklukan Persia. Beliau ini adalah seorang yang terkenal sangat jago memanah dan mengendarai kuda dan lain sebagainya. Nah, nama lengkapnya kan Usamah bin Zaid. Zaid ini, bapaknya si Usamah, Zaid bin Harisah, itu adalah anak angkat Rasulullah SAW yang merupakan mantan budak Rasulullah. Ceritanya cukup panjang kenapa bapaknya ini bisa menjadi budak, padahal dia ini adalah anak seorang pemimpin atau kepala suku. Jadi pernah ada suatu peperangan antara suku ini dengan suku ini, kemudian bapaknya ini Zaid bin Harisah menjadi tawanan, kemudian kalau tawanan itu kan otomatis jadi budak dan dia diperdagangkan sebagai budak. Waktu itu perdagangan manusia masih lumrah dan pada saat itu kan Nabi Muhammad belum diutus jadi nabi. Nah, kemudian Zaid ini diperdagangkan di sebuah pasar yang namanya Pasar Ukaz dan dibeli oleh salah satu kerabat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang bernama Hakam bin Hazam. Kemudian dibeli oleh orang ini, kerabatnya Khadijah ini, kemudian diberi kepada Khadijah. Ada yang bilang dijual, pokoknya berpindah tangan kepada Khadijah. Nah, setelah Khadijah menikah dengan Rasulullah, kemudian dihadiahkanlah Zaid ini kepada Rasulullah. Saking sayangnya Rasulullah kepada Zaid, kemudian Zaid ini dibebaskan dari perbudakan atau dimerdekakan dan diangkat menjadi anak beliau. Jadi Zaid ini menjadi anak angkatnya Rasulullah SAW. Waktu itu beliau belum menjadi nabi. Nah, saking sayangnya Rasulullah kepada Zaid ini, bapaknya Usamah, Rasulullah menisbahkan nama Zaid ke nama beliau. Jadi pada saat itu disebut Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harithah. Nah, kemudian turun teguran dari Allah, setiap nama anak angkat itu dikembalikan lagi kepada bapak biologisnya. Jadi tetap disandarkan kepada ayah kandungnya atau ayah biologisnya, yaitu Harithah. Jadi kembali lagi menjadi Zaid bin Harithah. Dan nama ibunya adalah Ummu Aiman, dikenalnya dengan Ummu Aiman. Nama aslinya adalah Barokah al-Habsyah. Beliau berasal dari Habasyah atau Ethiopia. Jadi beliau juga seorang budak yang berkulit hitam, budaknya Aminah, ibunya Rasulullah SAW. Dan Ummu Aiman lah yang mengasuh Nabi sejak ibunda tercinta beliau meninggal pada usia 6 tahun. Jadi ketika Nabi SAW berusia 6 tahun, ibunya meninggal. Dan Ummu Aiman lah yang kemudian mengasuh Nabi sampai beliau beranjak dewasa. Memang kalau misalnya kita baca di buku sejarah, itu kan ditemukan bahwa setelah ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya. Kemudian setelah kakeknya meninggal, itu diasuh oleh pamannya. Memang benar diasuh oleh kakeknya, diasuh oleh pamannya, tapi dirawat oleh Ummu Aiman. Jadi di bawah perlindungan kakeknya, tapi yang merawat dan mengasuh secara langsung itu adalah Ummu Aiman. Nah, Nabi SAW sangat menyayangi Ummu Aiman, bahkan sudah dianggap seperti ibunya sendiri. Sebagai bukti sayangnya Rasulullah kepada Ummu Aiman, Rasulullah kemudian menikahkan Ummu Aiman dengan orang yang beliau sayangi lagi, yaitu Zaid, yang tadi anak angkatnya beliau. Walaupun memang perbedaan usia mereka cukup jauh. Ummu Aiman kan merawat Nabi sejak Nabi kecil gitu. Sementara Zaid adalah anak angkat Nabi, ya tentu saja perbedaan usia mereka cukup jauh, tapi itu tidak menjadi masalah.
Dari dua orang yang sangat dicintai oleh Nabi ini kemudian dipersatukan, maka lahirlah Usamah bin Zaid pada tahun 616 Masehi atau kurang lebih 7 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kelahiran Usamah ini berdekatan dengan kelahiran Hasan, yaitu cucu Nabi dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Secara fisik dan warna kulit, Usamah ini mewarisi ibunya Ummu Aiman yang berkulit hitam. Tapi tentu warna kulit bukanlah ukuran kemuliaan seseorang. Rasulullah mencintai Ummu Aiman seperti ibunya sendiri dan juga mencintai Usamah seperti cucunya sendiri. Pernah suatu ketika Rasulullah memangku Hasan, cucu beliau dari Ali dan Fatimah, di salah satu paha beliau dan memangku Usamah di paha yang lain. Kalau secara fisik, kedua orang ini sangat kontras. Hasan itu kan berkulit putih, ganteng, seperti kakeknya Rasulullah, dan Usamah kalau secara fisik ya berkulit hitam mirip ibunya Ummu Aiman. Tapi tentu itu tidak mengurangi rasa cinta dan kasih sayang Rasulullah terhadap Usamah yang sudah menganggapnya sama seperti Hasan, yaitu sama-sama cucu beliau. Kemudian Rasulullah berdoa, waktu itu disaksikan oleh para sahabat. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya," yaitu Hasan dan Usamah. Karena Usamah tumbuh di lingkungan yang sama dengan Rasulullah, dididik langsung oleh Rasulullah dan dididik oleh ayahnya juga tentunya Zaid, maka Usamah tumbuh menjadi seorang anak yang akhlaknya baik. Beliau juga cerdas dan pemberani. Ketika Usamah sudah mulai menginjak remaja, waktu itu terjadi perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Nah, sebelum terjadi peperangan, Usamah datang bersama beberapa temannya, anak dari sahabat yang lain, dan mereka datang menemui Rasulullah untuk mengajukan diri agar mereka boleh ikut berperang atau jihad fi sabilillah. Kemudian Rasulullah mengizinkan beberapa orang dari mereka untuk ikut dan menolak beberapa orang yang lain karena faktor usia. Usamah sendiri pada waktu itu masih berusia 13 tahun dan dia termasuk orang yang ditolak oleh Rasulullah. Karena nggak diizinin ikut sama Rasulullah, pada waktu itu Usamah sangat sedih, bahkan dia sampai nangis. Tapi Usamah nggak nyerah gitu aja. Karena tekadnya udah bulat, dia ingin ikut jihad fisabilillah. Menjelang perang Khandaq yang terjadi di tahun kelima Hijriah atau sekitar tahun 627 Masehi. Usamah datang lagi bersama beberapa orang temannya yang juga anak-anak sahabat. Mereka datang menemui Rasulullah untuk yang kedua kalinya dan mengajukan diri agar boleh ikut berperang jihad fisabilillah. Pada waktu itu mereka ngotot gitu kan, kali ini mereka nggak boleh ditolak lagi. Mereka pada saat itu tekadnya udah bulat. Bahkan Usamah sengaja berdiri tegak di hadapan Rasulullah agar Rasulullah melihatnya udah tinggi gitu kan, udah tinggi, udah boleh ikut gitu. Rasulullah takjub sekaligus kasihan gitu kan, karena mereka tekadnya begitu kuat untuk ikut jihad fisabilillah dan mereka sedih kalau misalnya ditolak, karena mereka udah pernah ditolak sekali beberapa tahun yang lalu dan ditolak itu menyakitkan ya kalau misalnya kita udah pengen banget gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah mengizinkan mereka untuk ikut di perang Khandaq. Sejak saat itu hingga seterusnya, Usamah terus menyertai Rasulullah di berbagai medan jihad seperti perang Hunain dan perang Mu'tah. Bahkan di perang Mu'tah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah atau sekitar tahun 629 Masehi, Usamah berperang di bawah komando ayahnya yaitu Zaid bin Harithah, dan Usamah menyaksikan dengan mata kepala sendiri ayahnya tewas sebagai seorang syahid. Nah, sebagai seorang anak tentu itu membuat Usamah sedih gitu kan. Seorang anak menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ayahnya tewas, tentu membuat anak itu sedih. Tapi hal itu tidak membuat Usamah mundur. Bahkan dia semakin terbakar semangatnya untuk berjihad. Siapa tahu dia bisa menyusul ayahnya. Karena kan kalau dalam Islam, kalau misalnya jihad fisabilillah itu nggak ada yang sia-sia. Kalau misalnya dia mati, ya dia mati sebagai seorang syahid. Dan kalau dia ikhlas karena Allah Ta'ala, ya dia akan diganjar dengan surga dan akan bertemu dengan Allah di hari akhirat kelak. Usamah terus bertempur di bawah komando Ja'far bin Abi Thalib yang menggantikan ayahnya sebagai panglima. Kemudian Ja'far juga tewas sebagai seorang syahid menyusul Zaid, kemudian digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Oke, singkat cerita, ketika Rasulullah sakit, musuh-musuh Islam memanfaatkan keadaan ini untuk mengancam kekuatan Islam. Mereka membuat gejolak dan kerusuhan di perbatasan Syam. Nah, Rasulullah kan pada waktu itu sakit, jadi beliau tidak bisa memimpin peperangan. Karena kan mereka membuat gejolak itu, membuat kerusuhan itu juga karena Rasulullah sedang sakit, jadi mereka memanfaatkan keadaan itu. Nah, kemudian Rasulullah mengirim sejumlah pasukan ke Syam.
Nah, disinilah Rasulullah menunjuk Usamah bin Zaid menjadi komandan atau panglima, membawahi beberapa sahabat senior yang sudah tidak diragukan lagi kiprahnya dalam sejarah Islam. Baik itu di bidang dakwah, penyebaran Islam, dan juga jihad fisabilillah. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada juga Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa orang sahabat yang mempertanyakan bahkan meragukan keputusan Rasulullah tersebut. Ya mereka mikir Usamah masih bocah, menurut mereka yang masih bocah 18 tahun, kemudian diangkat menjadi seorang panglima. Padahal waktu itu masih banyak sahabat senior lainnya yang menurut mereka lebih layak memangku posisi tersebut. Mereka juga beralasan walaupun misalnya Usamah ini pernah terjun di beberapa pertempuran bersama Rasulullah, dia belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Umar bin Khattab yang kehebatannya sudah terbukti gitu kan, sudah dikenal luas, kiprahnya juga banyak dalam sejarah Islam. Terus juga ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang beliau juga pernah diutus menjadi panglima beberapa kali, mungkin bahkan beliau memimpin penaklukan Persia, sebuah pusat peradaban terbesar pada saat itu. Mereka ragu gitu kan, kenapa harus Usamah gitu. Mereka terus berbisik-bisik, berbincang-bincang di antara mereka. Nah, Umar bin Khattab yang merasa tidak nyaman mendengar rumor atau bisikan-bisikan yang beredar mengenai Usamah, beliau pun menemui Rasulullah SAW. Rasul sangat marah mendengar kabar tersebut. Walaupun saat itu beliau sedang sakit, beliau buru-buru ke Masjid Nabawi untuk menemui para sahabat. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku mendengar pembicaraan kalian mengenai pengangkatan Usamah. Demi Allah, seandainya kalian meragukan kepemimpinan, berarti kalian meragukan kepemimpinan bapaknya, yaitu Zaid. Demi Allah, Zaid sangat pantas memegang kepemimpinan, begitu pula dengan putranya, Usamah." Rasulullah kemudian melanjutkan, "Jika ayahnya sangat aku kasihi, begitu juga dengan putranya. Dan hendaklah kalian juga memandang baik kepada mereka berdua. Dan mereka adalah sebaik-baik manusia di antara kalian," kata Rasulullah. Nah, setelah mendengar sabda Rasulullah tersebut, para sahabat akhirnya berbondong-bondong bergabung dengan pasukan Usamah. Ya, namanya juga manusia, walaupun mereka adalah sahabat Rasulullah, ada kalanya mereka lupa atau khilaf atau salah. Tapi ketika sudah diingatkan oleh Rasulullah, mereka akan langsung patuh dan menyadari kesalahannya. Kecuali orang munafik. Kalau orang munafik ya mungkin ketika diingatkan mereka akan bermanis-manis muka, mereka akan bilang, "Ya Rasulullah, kami sangat menyesal apa segala macam." Tapi di hati mereka ya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu betapa busuknya hati orang-orang munafik. Tiba pada hari yang ditentukan, kemudian sebelum berangkat, Usamah pamit kepada Rasulullah. Usamah mencium tangan Rasulullah yang sudah dianggap seperti kakek kandungnya sendiri. Kemudian Rasulullah pun mendoakan Usamah. Ternyata pas pasukan mau berangkat, Rasulullah menghembuskan nafas terakhir. Di tahun itulah Rasulullah wafat, kemudian Usamah membatalkan keberangkatan pasukan. Dia segera pergi ke rumah Rasulullah bersama dengan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Setelah Rasulullah wafat, kemudian kaum muslimin pun bermusyawarah siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan, siapa yang menjadi seorang khalifah menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Dan akhirnya Abu Bakarlah yang terpilih untuk menggantikan Rasul dan kemudian dia dilantik menjadi khalifah. Abu Bakar sebagai khalifah kemudian memerintahkan kepada Usamah untuk melanjutkan misi yang telah diberikan oleh Rasulullah. Singkat cerita, dengan strategi yang matang dan semangat juang jiwa seorang pemuda, Usamah, akhirnya pasukan muslimin berhasil mengalahkan musuh di Wadil Qura. 40 hari kemudian, Usamah dengan pasukan yang dia pimpin kembali ke Madinah dengan selamat dan membawa kemenangan. Dan semenjak saat itu, putra Ummu Aiman tersebut disegani oleh orang-orang, bahkan oleh orang yang dulu meragukannya. Dari kisah singkat Usamah ini kita belajar beberapa hal. Di antaranya bahwa tidak ada rasisme dalam Islam. Warna kulit, suku, dan ras bukanlah tolak ukur kemuliaan seseorang. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa ukuran kemuliaan itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Dan hanya Allah sebenarnya yang paling mengetahui ya siapa yang paling bertakwa gitu kan. Walaupun misalnya kita melihat indikatornya ada pada manusia seperti dia rajin sholat, puasa dan lain sebagainya,
tetap yang paling mengetahui isi hati dari orang tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga melihat melalui berbagai literatur atau sumber dari sejarah Islam bahwa di keseharian Rasulullah dikelilingi oleh banyak banget orang yang berkulit hitam. Di antaranya ya seperti yang udah disebutin barusan, ada Usamah, ada juga ibunya Aiman, ada juga Bilal dan lain sebagainya. Dan Rasulullah tidak pernah sekalipun mendiskriminasi orang-orang tersebut, orang-orang yang warna kulitnya lebih gelap. Rasul juga tidak pernah merendahkan orang yang dari suku ini, dari ras itu, bahkan orang-orang tersebut memiliki tempat khusus di hati beliau, seperti Aiman dan anaknya Usamah. Walaupun mereka berkulit hitam, walaupun mereka sangat kontras dengan beliau secara fisik, beliau sangat mencintai keduanya. Dan Usamah juga memberikan contoh kepada kita untuk memanfaatkan masa muda kita sebaik mungkin. Sebagaimana Usamah yang memanfaatkan masa mudanya dan mendedikasikan masa mudanya bahkan seluruh hidupnya untuk Islam. Jangan sampai tertanam dalam diri kita atau terbentuk suatu mindset bahwa masa muda itu ya untuk bermain-main, untuk foya-foya, dan kita tidak memikirkan masa depan sama sekali. Masa depan di sini bukan hanya 10 atau 20 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan, tetapi juga akhirat. Karena akhirat itu adalah masa depan kita yang paling pasti dan bakal kita temui. Kalau misalnya untuk wisuda atau menikah atau punya anak dan lain sebagainya, ya itu belum tentu umur kita sampai ke sana, wallahu a'lam gitu kan, apakah kita masih bisa merasakannya. Ya mudah-mudahan sampailah ke sana. Untuk bermain atau mencari hiburan di masa muda itu adalah hal yang wajar sebenarnya, asalkan tidak berlebihan dan tidak melanggar syariat. Aku pernah baca di suatu buku atau artikel, aku lupa, judulnya juga aku lupa, isinya kayak gini. Hiburan dalam hidup itu seperti garam dalam masakan. Dia perlu ada, tetapi jangan berlebihan. Karena masa muda itu adalah golden age, masa keemasan. Masa di mana fisik kita masih kuat, pikiran masih segar, terus juga banyak ide-ide kreatif. Jangan sampai potensi besar ini kita sia-siakan atau digunakan untuk hal yang tidak baik. Karena semuanya, hidup kita ini bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, termasuk masa muda kita, masa yang penuh dengan potensi-potensi yang diberikan Allah, masa yang penuh dengan nikmat, berbagai macam nikmat yang diberikan Allah, akan ditanyakan kita apakan masa muda itu. Oke, sekian dulu cerita kali ini, semoga bermanfaat khususnya bagi kita yang masih muda-muda gitu kan. Ya kita yang memiliki banyak potensi, kita yang masih memiliki kesempatan, ayo kita gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.